Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 1. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang jaringan hewan. Jadi, kali ini kita akan pelajari pendahuluan jaringan hewan secara umum, baru di materi berikutnya kita mempelajari tentang khusus jaringan epitel, kemudian jaringan ikat dan penunjang. Setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Baik, kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini. Akan saya share materinya dulu. Baik, kita mulai ya tentang jaringan hewan. Diharapkan dengan mempelajari bab ini, maka kita akan mengetahui apa itu jaringan hewan, dan berikutnya akan lebih mudah mempelajari tentang sistem organ serta bab-bab berikutnya. Karena kita tahu bahwa tingkatan organisasi kehidupan yang paling kecil di dalam biologi adalah sel. Unit struktural terkecil pada makhluk hidup kita biasa menyebutnya sel. Kemudian sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama nanti akan membentuk suatu jaringan. Kita mengenal ada jaringan otot, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat dan penunjang, serta jaringan yang lain. Berikutnya, jaringan-jaringan yang sama, baik struktur maupun fungsi, mungkin nanti akan membentuk suatu organ. Demikian juga dengan organ-organ, dengan sistem yang membentuk suatu sistem yang sama akan membentuk sistem organ, mempunyai fungsi yang sama nanti akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ itu nanti akan membentuk suatu organisme atau makhluk hidup. Ini berbagai macam jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Ada jaringan loose connective tissue, adipose tissue, blood, fibrous connective tissue, cartilage, dan bone. Nah, definisi dari jaringan yaitu kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Sehingga di dalam jaringan hewan, kita mengenal jenis jaringan yang dimiliki oleh vertebrata. Vertebrata itu yaitu hewan yang bertulang belakang dan juga manusia. Ada klasifikasi atau penggolongan menjadi 4 macam jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan awet ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel yaitu jaringan yang mempunyai yang biasanya yang melapisi permukaan tubuh kita. Ini merupakan jaringan epitel. Kemudian bisa juga membatasi rongga tubuh, ya, misalnya rongga perut, rongga dada. Nah, ini dibatasi oleh jaringan epitel. Nah, ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh, itu kita sering menyebutnya epitelium. Jadi sama-sama jaringan epitel, hanya dengan posisi atau letak yang berbeda, itu mempunyai nama yang berbeda. Kemudian jaringan epitel yang melapisi rongga tubuh disebut mesotelium.
Sedangkan jaringan epitel yang melapisi organ tubuh, jadi organ di dalam tubuh kita seperti jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan seterusnya, itu juga diseliputi oleh jaringan epitel. Kita biasanya menyebut endotelium. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri atas lamina basalis dan lamina reticularis. Ini ada bagian-bagian ya. Ini lamina basalis. Ini epitel ada mikrofili. Kemudian ya ini bagian-bagian dari perbatasan antara jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Ini contohnya adalah jaringan ikat. Fungsi dari jaringan epitel yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, kemudian mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Pada saluran pencernaan diketahui bahwa jaringan epitel itu juga berfungsi sebagai semacam kelenjar sehingga dia bisa mengeluarkan enzim ya. Itu terutama banyak kita jumpai pada saluran pencernaan. Kemudian macam-macam jaringan epitel di dalam tubuh kita berdasarkan struktur. Ini ada 3 macam. Ada epitel pipih, ada epitel silindris, ada epitel kubus ya. Jadi sesuai dengan namanya, kalau epitel pipih ya memang bentuknya pipih, nukleus bulat, berada di tengah sel, sedangkan epitel silindris ini seperti batang, nukleus bulat ada di dasar sel. Sedangkan epitel kubus bentuknya ya memang kubus, nukleusnya bulat, besar, berada di tengah-tengah. Jadi nanti kalau melihat gambar, bedanya apa epitel silindris dengan epitel kubus? Kalau sama-sama nukleusnya bulat, hanya kalau silindrisnya ada di dasar sel, sedangkan epitel kubus nukleusnya ada di tengah-tengah. Berdasarkan, sekarang kita bahas mengenai epitel pipih. Berdasarkan lapisan penyusunnya, ada epitel pipih selapis, yaitu lapisannya hanya 1 lapis, namun rapat sekali. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. Ini antara lain adalah pembuluh limfa atau getah bening, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Ini contoh epitel selapis pipi, jadi bentuknya seperti ini. Berdasarkan lapisan penyusunnya, ada epitel pipi berlapis banyak, jadi lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat, berfungsi sebagai pelindung. Terdapat di jaringan epitelium, ini meliputi rongga mulut, kemudian rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Ini contoh epitel pipi berlapis banyak. Jadi epitelnya pipi terdiri atas banyak lapis. Nampak sekilas bahwa yang bagian dasar ini tidak sepenuhnya pipi, tetapi sepertinya kubus, gitu ya.
Jadi memang ciri-cirinya epitel pipi berlapis banyak itu pada bagian dasar itu biasanya tidak berbentuk pipi tetapi kubus. Namun kemudian makin ke permukaan, makin ke superficial, lapisannya bentuknya menjadi semakin pipih. Itu kita kategorikan sebagai epitel pipi berlapis banyak. Berikutnya yaitu epitel silindris. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel silindris lapis. Lapisannya satu lapis berbentuk silindris. Fungsinya sebagian besar untuk penyerapan nutrisi di saluran pencernaan dan juga sebagai sekresi atau mensekresikan enzim atau hormon tertentu. Ini biasanya terdapat di jaringan epitel, misalnya kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Ini ya epitel silindris. Jadi bedanya nukleusnya biasanya ada di bagian dasar dan bentuknya silindris. Ini skematisnya, ini di daerah saluran pencernaan. Ini gambaran histologi yang asli ini ya. Kemudian berdasarkan lapisan penyusunnya ada epitel silindris berlapis banyak. Jadi lapisannya banyak, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Ini terdapat di jaringan epitelium. Misalnya pada daerah jaringan epitelium di daerah laring, faring, trachea, kelenjar ludah. Jadi daerah saluran nafas atas ya. Ini laring, faring, trachea, kelenjar ludah ya. Ini contohnya ini epitel silindris berlapis banyak. Jadi untuk membedakan bahwa intinya itu bulat tapi berada lebih di dasar. Kalau pada kubus itu tengah-tengah biasanya. Kemudian epitel kubus berdasarkan lapisan penyusunnya. Jadi sangat mudah sekali ya. Kalau lapisan penyusunnya ini ada yang epitel kubus lapis, lapisannya satu lapis berbentuk kubus, fungsinya sebagai terutama pelindung dan sekresi, terdapat di jaringan epitel di daerah permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Ini contohnya pada ginjal ya, nefron ginjal. Epitel kubus lapis. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel kubus berlapis banyak, jadi lapisannya banyak. Fungsi sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, di folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Ini kelenjar minyak ya. Ini banyak epitel kubus berlapis banyak, jadi mempunyai lapisan lebih dari satu. Kemudian ada epitel transisi. Ini disusun oleh berlapis-lapis sel, tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa menggembung. Ditemukan pada daerah epitelium di ureter, uretra, ini ya, uretra, kantung kemih, vesika urinaria, dan juga saluran pernafasan. Jadi ini bisa menggembung lapisan permukaannya ini karena
Antara lain kalau pada kantung kemih ini ada bisa melakukan distensi, artinya ketika penuh isinya, jadi ada saat tegang, ada saat relaksasi ya. Ketika penuh isinya maka ini menjadi tegang sehingga bentuknya bisa berubah. Kemudian ada epitel kelenjar. Jadi ada jaringan epitel khusus yang berperan di dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologi. Kelenjar ada dua, yaitu kelenjar endokrin atau hormon, tidak mempunyai saluran khusus, contohnya pada timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Kemudian eksokrin ada saluran khusus. Jadi pengklasifikasian menjadi endokrin atau eksokrin ini tergantung ada tidaknya saluran khusus ya, atau punya tidak saluran sendiri gitu. Yang masuk endokrin itu timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid karena dia tidak mempunyai saluran khusus sehingga langsung disekresikan ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin, kelenjar disebut eksokrin, ini biasanya mempunyai saluran khusus. Misalnya kelenjar ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Jadi epitel pun ada yang berfungsi untuk mensekresikan senyawa tertentu untuk membantu proses fisiologis. Jadi ada yang bersifat kelenjar, baik itu endokrin maupun eksokrin. Hari ini karena judulnya tentang jaringan hewan, sehingga secara umum macam-macam jaringan saya jelaskan secara umum di sini. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas khusus jaringan epitel, jaringan ikat untuk topik Bubayin, dan berikutnya dilanjutkan oleh ibu dosen yang lain. Untuk jaringan ikat ya, berikutnya yaitu jaringan ikat. Ini kalau tadi jaringan epitel itu merupakan jaringan yang paling luas di dalam tubuh kita karena dia menyelimuti hampir seluruh permukaan tubuh kita, baik permukaan tubuh bagian luar maupun permukaan tubuh bagian dalam ya. Jadi karena kita adalah makhluk hidup yang berongga atau membumbung ya, jadi ada rongga-rongga dalam tubuh kita, maka rongga-rongga dalam tubuh kita pun diselimuti oleh jaringan epitel. Demikian juga organ yang ada di dalam tubuh kita. Jaringan ikat paling banyak, kalau tadi jaringan epitel paling luas, maka kalau jaringan ikat itu paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jadi dia jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Fungsinya untuk menyokong dan memperkuat jaringan tubuh, untuk pelindung, menyimpan energi, kemudian juga berperan di dalam sirkulasi. Nah, jaringan ikat itu tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun. Jadi ibaratnya kalau jadi tubuh kita itu membumbung tetapi tidak kosong ya. Jadi di dalamnya itu ada isi. Nah, terutama sebagian besar diisi oleh jaringan ikat yang di dalamnya ada matriks dan sel-sel penyusunnya. Nah, matriks sendiri terdiri atas serat dan bahan dasar. Jadi ibaratnya misalnya seperti tembok. Nah, tembok itu tidak kosong, di dalamnya itu ada serat semacam misalnya kayak besi, itu ada besinya, ada batanya, dan kemudian ada bahan dasar, bahan yang mengisi, ya misalnya
isinya itu nanti pasir, kapur, dan semen gitu ya. Nah, tubuh kita itu seperti itu juga ya, terdiri atas matriks yang di dalamnya ada serat dan bahan dasar. Nah, serat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ini kita kategorikan menjadi 3 jenis. Ada serat kolagen, ada serat elastin, dan serat retikuler. Untuk serat kolagen itu biasanya ciri-cirinya berwarna putih, kuat, kurang lentur, tetapi mempunyai daya regang yang cukup tinggi. Kemudian tersusun dari protein kolagen. Ini biasanya terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Maaf ya. Untuk serat elastin, ini biasanya berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi oleh glikoprotein. Kemudian terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan laring. Ya. Ini serat elastin ya. Berikutnya yaitu serat retikuler, sifatnya sama dengan serat kolagen, kuat, kurang lentur, tetapi daya regangnya tinggi. Ukurannya lebih tipis, tersusun dari kolagen, dikelilingi oleh glikoprotein, kemudian berperan untuk mengikat jaringan ikat, terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Nah, bahan dasar ya, tadi kita membicarakan bahwa matriks terdiri atas serat dan bahan dasar. Bahan dasar itu sebenarnya apa? Bahan dasar penyusun matriks itu terdiri atas asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat dan kondroitin sulfat. Asam hyaluronat di sini berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks menjadi semakin lentur, ya. Dan sebaliknya, semakin banyak kondroitin sulfat, maka matriks menjadi kaku. Jadi lentur atau kakunya suatu jaringan ini dipengaruhi oleh komposisi di dalam asam mukopolisakarida. Apakah itu kandungan asam hyaluronat maupun kondroitin sulfat. Jadi bahan ini akan membentuk larutan homogen yang setengah cair kayak gel gitu ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada pengisinya semacam ya kayak filler gitu. Apakah akan kaku atau akan lentur itu tergantung dari bahan dasarnya. Apakah banyak kondroitin sulfat atau asam hyaluronatnya. Selain juga dipengaruhi oleh seratnya. Apakah serat kolagen, kalau serat kolagen itu kaku, apakah serat elastin lebih elastis atau retikuler, ya lunak gitu. Kemudian di dalam jaringan ikat itu nanti ada berbagai macam sel yang ada di sana ya. Ada yang paling banyak kita temui nanti ada sel fibroblast, itu sel yang berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Ada sel lemak, sel lemak atau sel adiposa. Ini
sel khusus untuk menyimpan lemak, ada sel plasma, sel yang memproduksi antibodi untuk antigen, jadi sel tersebut ada di dalam plasma darah biasanya ya. Kemudian makrofag, sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis atau pemakan zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Kemudian ada sel tiang atau mast cell, ini adalah sel yang memproduksi heparin, histamin. Heparin yaitu antikoagulan yang berperan di dalam pembekuan darah. Histamin, zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai. Ini berperan di dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jadi histamin itu biasanya terkait dengan keradangan ya. Jadi rasa-rasa misalnya sakit, ngilu, perih ini disebabkan oleh histamin ini ya. Nah, kemudian kita nanti akan, makanya jaringan ikat dan penunjang ini merupakan jaringan yang paling banyak jumlahnya di dalam darah karena apa ya, penyusunnya atau yang masuk jaringan ikat ini banyak sekali ya. Jaringan ikatnya ada ikat longgar, ikat padat, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan limfe. Nah, ini semua masuk jaringan ikat ya. Walaupun nanti kok apa ciri-cirinya nggak begitu kayak jaringan darah ini sepertinya kok nggak terlalu ini ya, nggak ada seratnya, tetapi dia dimasukkan ke jaringan ikat dan penunjang. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut di materi tentang jaringan ikat dan penunjang. Apa kesamaan dari seluruh penyusun jaringan ikat ini? Jaringan ikat longgar, ciri-ciri terdiri dari matriks yang mengandung baik itu serat kolagen, retikuler maupun elastin. Ini terdiri dari beberapa jenis sel, ada sel makrofag, ada sel plasma, dan juga ada sel tiang. Fungsinya untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Ini terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Jaringan longgar ya memang sesuai dengan namanya itu jaringan ikat tetapi yang longgar ya, jadi tidak padat tetapi longgar memang. Kemudian jaringan ikat padat ya sesuai juga dengan namanya bahwa dia bersifat padat karena didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis, kemudian tersusun dari sel-sel fibroblast, jadi sel-sel di dalam sel-selnya ini terletak di dalam di mana ya di antara bahan dasar itu ya sel-selnya berada di antara bahan-bahan dasar itu. Berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat ini terdiri atas dua jenis, ada ikat padat teratur, ada jaringan ikat padat tidak teratur. Sesuai juga dengan namanya, jaringan ikat padat teratur itu motifnya itu teratur. Misalnya arahnya ke arah horizontal ya, horizontal semua. Vertikal semua. Nah, itu padat teratur. Contohnya pada ligamen, penghubung antara tulang dengan tulang. Jadi di dalam tubuh kita itu hampir antar jaringan satu dengan jaringan yang lain atau organ yang satu dengan yang lain itu pasti dihubungkan dengan jaringan ikat. Ya, kayak ini tulang itu kan sebenarnya kumpulan gitu ya. Nah, antar tulang juga dihubungkan oleh jaringan ikat, antara lain dihubungkan oleh ligamen. Kemudian tendon, penghubung otot dengan tulang. Jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tak teratur. Misalnya pembungkus tulang
dan lapisan dermis kulit. Ini jaringan ikat padat tak teratur itu ininya tidak motifnya tidak teratur. Jadi arahnya bisa vertikal, horizontal dan seterusnya sehingga disebut tidak teratur. Misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Nah, itu bentuknya nggak teratur ya. Ini contoh jaringan ikat padat teratur pada tendon. Ini tendon penghubung antar otot dengan tulang ya. Ini otot dengan tulang. Ini mempunyai arah yang sama, misalnya ini arahnya horizontal. Ini seratnya ya, serat kolagen sehingga padat, kuat. Ini sel fibroblastnya. Ini serat kolagen, ini fibroblast. Jaringan ikat padat tidak teratur. Ini misalnya pada dermis kulit ya. Jadi di dermisnya kulit ini bentuknya tidak beraturan. Ini seratnya biasanya ada campuran beberapa serat kalau pada dermis ya. Tapi ini yang dominan serat kolagen, kemudian di sini ada fibroblast. Kemudian jaringan lemak atau adiposa, ciri-ciri tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Ya, jadi lemak itu kita jumpai sel-sel lemak ya, membentuk jadi tidak ada serat maupun matriksnya. Khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak ya, jaringan adiposa ini berfungsi untuk sebagai bantalan untuk melindungi organ tubuh dari benturan, untuk persediaan cadangan makanan, pengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan di antara organ-organ dalam. Jadi jaringan lemak itu seperti itu. Kemudian jaringan tulang rawan, ciri-ciri tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim atau jaringan ikat embrional, sedangkan pada orang dewasa berbentuk selaput tulang rawan atau perikondrium. Nanti macam-macam tulang rawan ya, ada hialin, elastis, dan juga fibroblast. Nah ini berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitas tinggi, terbanyak dalam tubuh, tetapi paling lemah. Jadi tulang rawan hialin ini paling lemah. Ini pada tahap embrio dia berupa rangka sementara saja. Kalau pada orang dewasa ini ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk dan saluran nafas. Ya. Ini gambar dari kondrosit. Ini daerah sekitar laring gitu ya. Tulang rawan elastis tersusun dari serat elastin berwarna kuning dan perikondrium. Ini terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Ini contohnya tulang rawan elastis pada telinga ini ya. Kemudian tulang rawan fibroblast, bedanya tersusun atas serat kolagen yang berwarna gelap dan keruh. Ini merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat. Terdapat pada hubungan antara ruas tulang belakang dan tendon. Serat kolagen, kondrosit. Jaringan tulang ya. Tadi tulang rawan, berikutnya tulang ya, tersusun atas sel tulang yang disebut osteosit, dibentuk oleh osteoblast. Kemudian penyusunnya ada. Kenapa sih jaringan tulang itu konsistensinya sangat keras gitu ya, karena penyusunnya atau bahan dasarnya itu adalah mineral, kalsium CaCl2, kalsium fosfat, magnesium klorida, dan seterusnya.
Nah, unit dasar tulang itu disebut sistem Havers. Jadi nanti ada bagian-bagian yang namanya lamela, lakuna, kanalikuli, saluran Havers, dan seterusnya. Ini biasanya kita jumpai pada tulang. Jadi ini namanya sistem Havers, ya. Berisi ini saluran Havers. Ini ada lamela, lamela kayak lembaran-lembaran gitu. Terus di dalamnya ada lakuna. Lakuna ini semacam cekungan, tapi di dalamnya ternyata ada osteositnya, tulang apa, sel tulang. Kemudian ada apa, kanalikuli atau semacam saluran-saluran, ada lakuna. Ini contoh jaringan tulang pada daerah betis ini ya. Kanalikuli ini berfungsi menyalurkan makanan. Lakuna, ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang atau osteosit. Berikutnya yaitu jaringan darah. Ciri-ciri tersusun dari sel bebas dan matriks cair atau plasma. Terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya. Eritrosit ini sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit keping darah, dan plasma darah. Nah, jaringan darah di sini berfungsi membawa sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan juga untuk mencegah infeksi ya. Ini macam-macam jaringan darah. Ini sel darah merah, eritrosit. Ini trombosit. Ini leukosit. Sel darah merah ini tidak punya inti ya. Kalau inti ada di leukosit. Ini plasma. Jadi kalau sel darah merah ini bentuknya lempengan, jadi bikonkav, cekung pada dua permukaannya, tidak memiliki inti sel, mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2, eritrositler. Leukosit sel darah putih, inti sel tidak mengandung Hb, fungsi sebagai pertahanan tubuh, ya ini terbagi menjadi ada granulosit dan agranulosit. Jadi granulosit memiliki protein granula, agranulosit tidak memiliki granul. Ini dibagi lagi nanti ya. Ini limfosit ya, yang punya inti ini sel darah putih. Ada limfosit, ada monosit, ada polimorfonuklear leukosit, jadi punya inti yang berlobi-lobi seperti ini. Ada eosinofil, ada basofil. Nah, yang seperti ini sel darah merah, ini trombosit. Nah, trombosit ini keping darah, bentuk lempeng, tidak ada inti, namun banyak granulanya. Fungsinya untuk membantu menghentikan pendarahan atau kerusakan pada pembuluh darah. Nah, plasma ini darah apabila kita biarkan, maka ada bagian yang akan mengendap, itu adalah sel-sel darah, bisa sel darah merah, putih, trombosit. Nah, yang bening ini kita menyebutnya plasma darah. Kemudian jaringan limfa atau getah bening tersusun dari strata retikuler, limfosit, dan makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfa. Jadi ini sebagian besar untuk sistem pertahanan tubuh ya. Jadi berupa nodul-nodul limpa. Bisa kita jumpai di daerah tonsil, timus, dan juga saluran pencernaan sangat banyak. Nah, jaringan berikutnya setelah jaringan ikat dan penunjang adalah jaringan otot. Kita mengenal ada otot polos, rangka, dan jantung ya. Mungkin ini cepat saja, kemudian ada jaringan saraf, asal tahu bahwa jaringan, berbagai macam jaringan dalam tubuh kita, selain epitel, ikat penunjang, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kalau yang saya sebutkan tadi, bahwa jaringan epitel, ini jaringan yang paling luas di permukaan tubuh kita, jaringan ikat dan penunjang adalah jaringan yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada jaringan otot dan ada juga jaringan saraf. Ya. Nih, macam-macam ya. Jadi
kalau kita dulu membayangkan bentuk sel itu hanya mungkin bulat, kotak, atau apa gitu ya. Nah, ternyata bentuk sel itu sangat bervariasi. Nah, jaringan saraf ini bentuknya seperti apa coba ya. Ini kita ada apa sebutan-sebutan multipolar dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas apa perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.